أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dapatlah kita meluangkan waktu kita untuk duduk di masjid ini beriktikaf sekaligus menuntut ilmu agama, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita kada dulak-dulaknya untuk menuntut ilmu agama ini sampai ke mati, sehingga kita mati hal keadaan mati syahid, mati hal keadaan niat menuntut ilmu agama. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 33, baris ke-11 dihitung oleh bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita disunatkan membaca salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ujar Nabi bersabda, la an taghduwa fatata'allamu baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya mi'atan. Huruf mimnya itu pakai alif pula tah. Walaupun pakai alif itu dibaca pendek, mi'atan, jangan mi'atan. Jadi alifnya itu kada, walaupun ada segi tulisan tapi segi bacaan kada berfungsi, mi'atan. Artinya bahwa sesungguhnya engkau wahai umatku, jika berpagi-pagi berjalan nggak pakai kendaraan, nggak berjukung, nggak pesawat, nggak bawa mobil, nggak kuda, nggak salah aja, berjalan, maka engkau menuntut, niatnya nih dalam hati, hendak menuntut akan suatu bab daripada ilmu agama, maksudnya berjalan pagi-pagi atau sore-sore atau malam, tengah malam, jalan menuju masjid atau majelis taklim, niatnya hendak menuntut ilmu agama. Dan niat menuntut ilmu agama pun niatnya mengharap ridha Allah Ta'ala. Niscaya terlebih kebajikan bagimu, maksudnya terlebih baik bagimu daripada engkau bersembahyang 100 rakaat. Nah, kita menuntut ilmu agama, membaca satu bab daripada ilmu, walaupun seperempat jam misalnya, itu lebih besar pahalanya daripada sembahyang 100 rakaat. Tapi sembahyang sunat saja bang, ada uyuh-uyuh kita hendak mendapatkan pahala sembahyang 100 rakaat,
Duduk di majelis ilmu aja sambil ngantuk-ngantuk pulang, sambil bersender, mun uyuh batis ayuh hendak bohunjur, cuman kurang adab pang bohunjur. Ya apalagi di masjid bohunjur menghadap kiblat, nah kurang adab. Nak bohunjur ke higaya, ke kanan atau ke higa kiri. Nah, kalau misalnya uyuh benar boleh bohunjur sambil santai-santai di bawah kipas angin pulang misalnya. Nah itu pahalanya gonol, lebih gonol pahalanya daripada sembahyang 100 rakaat. Nah itu salah satunya aja lah, belum lagi dosa diampuni. Nah, belum lagi dosa mama abah kita diampuni juga. Mama abah kita masih hidup atau sudah meninggal. Jadi bisa yang mama sudah meninggal, abah sudah meninggal, melihat anaknya nih duduk di majelis ilmu, omah himongnya sidin. Lamun sidin tuh himong hati, walaupun sudah dikubur, berarti hati sidin tuh ridho. Lamun hati kuitan ridho, Allah Ta'ala ridho dah. Keridhaan Allah tergantung keridhaan hati kedua ibu bapak. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan hati kedua ibu bapak. Gitu. Tapi melamun kita gawian pina membala mama nangis kuitan dikubur, maka pulang misalnya gara-gara kuitan misalnya kada mendidik nih harau ditiwas malaikat. Nah jadi ikam jar kada mendidik anak ikam jar, habis anak ikam maksiat jar, ikam dapat dosanya juga jar. Nah bisa kasihan mama abah kita nang dikubur nih, dapat juga sedikit kiriman pahala. Bukan cuma mama abah kita, ayah kita melihat kelakuan kita nih baik, senang dikubur. Nini kita, datu kita, itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudur majlis ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Faqila ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'an. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Artinya Nabi pulang sidin bersabda nih, mahabarakan kegembiraan, memberikan kabar gembira kepada umatnya yang ketujuh duduk di majlis ilmu nih. Artinya bermula hadir majlis ilmu, maksud hadir nih orangnya nang hadir. Jangan misalnya jakawan ayo kita ya kalau masih kita bah seorang hati seorang jajan nang hadir ya, nah itu lain tak. Hati seorang jajan nggak masih gitu ya, walaupun awak di rumah ya, udah mau ya tak, maksudnya hadir dirinya. Bermula hadir majlis ilmu, orang menghadiri majlis ilmu itu terlebih afdal. Afdal itu lebih banyak pahalanya, aksaru sawaban. Terlebih afdal, terlebih banyak pahalanya dari apa? Daripada sembahyang 1000 rakaat. Tadi kan 100 rakaat. Dalam riwayat ini 1000 rakaat. Oh mah banyaknya leh. Sembahyang 1000 rakaat. Kita 5 hari kulihan lah sembahyang 1000 rakaat. Nah, kalau kita hitung-hitung toh ada kulihan 10 hari kulihan lah 1000 rakaat ya. Tawam lah. Tapi semalaman ini kita 17 rakaat pang donang wajibnya leh. Nang wajibnya nih. 1000 rakaat banyak benar. Dan lebih abdal juga nih. Lebih abdal daripada apa? Menengok 1000 orang sakit daripada umat Nabi Muhammad.
Di rumah sakit tuh 1000 pasien lah, pada sampai sama di rumah sakit tuh 1000 pasien, paling sebanyak 100 pasien. Bila sudah cukup orang kada lagi menampung, kalau lagi orang menampung kebanyakan udah pasiennya, nah ditolak orang. Mailangi orang garing tuh sunnah Rasulullah. Mampulah kita sehari mailangi 1000 orang sakit. Kitanya nang jadi garing, kitanya nang sakit uyuh. Mailangi orang garing tuh gua nol pahalanya. Saya ikut orang garing mailangi. Kita melangkah mailangi orang garing tuh dicatat pahala. Ya ampun, dosa melangkah. Ini 1000 orang garing diilangi, maleh banyaknya. Nih menuntut ilmu, hadirin majelis ilmu, lebih besar pahalanya daripada menengok atau mailangi 1000 orang sakit. Cuma mailangi orang garing ini jangan tapi lawas. Kecuali nya bebandir lawasi jan. Aku senang nih ikan maganda di sini jan. Dan lebih abdal juga, lebih abdal daripada apa? Sembahyangkan 1000 jenazah. Jenazah artinya 1000 besusun mayat orang Islam nih. Mau musibah apa, tsunami kah? Kita menyembahyangkan. Awas sekaligus kita sembahyangkan. Niatnya dalam hati itu aku sembahyangkan ini beberapa mayat gitu. Bukan satu mayat, bukan 2 mayat, beberapa itu kan 3 atau lebih, tidak ada batasnya. Aku sembahyangkan ini beberapa mayat, 4 takbir fardu kifayah mengikut imam karena Allah Ta'ala. Saya ikong jagan lah kita menyembahyangkan umat Nabi Muhammad ini, karena apalagi banyak 1000 jenazah kita menyembahyangkan, dan apa pahalanya lebih ganal lagi hadir di majlis ilmu, pahalanya lebih ganal daripada menyembahyangkan 1000 jenazah orang Islam. Luar biasa. Maka berkata setengah sahabat ini bertakon kepada Nabi, apakah itu terlebih afdal daripada membaca Quran? Ujar sahabat nih, artinya misalnya menuntut ilmu itu lebih afdal juga daripada membaca Quran, itu maksudnya. Rasulullah tidak menyebutkan bang tadi lebih afdal daripada membaca Quran. Ya Rasulullah, sahabat bertakon lebih afdal juga menuntut ilmu itu daripada membaca Quran? Bahasa kitanya nih. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, ujar sidin, apakah menjadi manfaat membaca Quran hanya itu dengan ilmu adanya? Bahasa ketiganya kayaknya, ikan baca Quran tanpa ilmu bermanfaat lah, berpahala lah. Ikan baca Quran tanpa ilmu tajwid, ilmu cara membaca, berpahala lah. Jangan Nabi nih, itu jawaban Nabi itu kayak menanyakan tuh sekaligus jawaban. Artinya apa? Kita membaca Quran tanpa ilmu kada berpahala. Ya lah, kita baca Quran tanpa ilmu Al-Quran kita kada berpahala. Kita setiap ibadah tanpa ilmu kada berpahala. Artinya menuntut ilmu itu lebih afdal juga daripada baca Quran. Karena baca Quran itu bila tanpa ilmu kada berpahala, kada manfaat maksudnya. Jadi artinya menuntut ilmu itu lebih afdal juga, lebih gonal juga pahalanya daripada membaca Quran. Kita nuntut ilmu sejam, biar baca Quran sejam di rumah, ganal siapa pahalanya? Ganal menuntut ilmu. Gitu. Apakah itu terlebih afdal daripada membaca Quran? Maka sabda Nabi, apakah menjadi manfaat membaca Quran hanya itu dengan ilmu adanya? Maksudnya tanpa kecuali dengan ilmu. Gitu. Maka
kajian. Oh, sabda Nabi pulanglah. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis terusnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Itu yarji'a lah barisnya, halaman 34. Hatta yarji'a. Artinya barang siapakah binian kalakian dah keluar daripada rumahnya berjalan atau kendaraan bersepeda, motor, mobil kah? Kasatnya itu niat di dalam hati. Kasatnya menuntut ilmu, niatnya dalam hati hendak menuntut ilmu karena Allah. Gitu. Maka diberi pahala baginya orang yang berjalan fi sabilillah, diberi pahala seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang berjihad fi sabilillah itu niatnya membela agama Allah, bila mati syahid. Kayak itu juga orang menuntut ilmu, anggaplah misalnya kendaraan, soalnya ditabrak orang mati, tapi niatnya hendak sekolah, hendak menuntut ilmu, mati syahid. Oleh karena itu kita jangan takutan. Contoh memasukkan anak kita ke pesantren, bos jauh pesantren jam, ada jauh kalau kendaraan, gue takutan nak mungkin ada terompang. Bila inya mati hal kadang nuntut ilmu, mati syahid. Biar tahu lah, bila mati syahid kau memberi syafaat keluarganya. Bila kita bisa keluarga mati syahid, inya kau memberi syafaat keluarganya, kita masuk kita keluarganya. Kita malah bangga anak kita mati hal kadang nuntut ilmu. Gitu. Jadi jangan takutan. Minta selamat akan Allah, doakan anak kita. Mudahan anakku selamat di perjalanan nuntut ilmu, berdapat ilmu manfaat, didoakan. Namun takdir Tuhan berkehendak inya mati hal kadang nuntut ilmu. Ya kan Bapak juga. Kita malah senang. Jadi mati syahid, nanti nuntut ilmu mati syahid akan memberikan syafaat nanti kepada umama abahnya, nyata dulu. Ini ada orang kisah wan ulun, saking sayangnya lawan anak, ya saking sayang tak salah juga bang, sayangnya itu, padahal orangnya berduit. Pas sudah anaknya lulus kuliah, hanya hendak dimasukkan ke pesantren, anaknya ibaratnya tuh ya menolak lah. Sudah tahu di duit, sudah kau begawi. Nah, jadi kita hendak menyekolahkan anak pesantren itu jangan menghadang ganal mulai lagi kecil. Nah, masukkan ke pesantren. Mun sudah ganalnya bisa mengatur dirinya sudah. Nah, kenapa sih kada akan menyekolahkan ke jauh, kan pesantrennya jauh lah dari sini. Karena saking sayangnya lawan anak, takutan pinang anak napa-napa kan di jalan. Nah itu jangan kayak itu kita. Sayang lawan anak tuh dilapas untuk dia menuntut ilmu supaya inya kena nyaman untuk inyanya. Bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Jangan sayang tuh dikurung di rumah, ada dibayarkan kemana-mana, timbul inya kada tahu di agama, seorang ada mengajari juga di rumah. Gitu. Ini sudah bakal jadi wani ya, membantah timbul menyesal berdudilan. Tidak pun menyesal berdulu, kecuali berjalan di belakang sapi, sirdok sapi menyesal berdulu jangan. Karena ada perkataan ulama, belajar di waktu kecil itu seperti melukis di atas batu. Belajar di waktu tuhanya belajar seperti melukis di atas banyu. Orang melukis di atas batu nyaman ya kalau nyaman, tulisannya ada ya kalau. Ini melukis di atas banyu, paling satu mat hilang. Kayak apa nih tuh? Melukis di atas banyu.
Itu perumpamaan orang anum belajar dan orang toha belajar. Orang anum ini belajar biar ya otaknya tuh masih anu lah, masih ada campuran-campuran apa-apa, ibaratnya tuh kaset tuh masih banyak yang kosong lah. Kita tuhani apalagi misalnya sudah tuha bah hafalan kada tapi hafal lagi mata kada awas lagi macam-macam mah hendak beban apa membaca mungkin ilat kita nih kaku sudah kada tapi kawal lagi mah membujurakan hurufnya. Nah jadi bagus menuntut ilmu tuh di waktu kecil. Nah tapi jangan juga aku ini sudah tuha aja makanya waktu kecil gimana menuntut ilmu juga tuha kada jangan juga sudah tuha tetap nuntut ilmu juga cuman nah bagusnya itu mulai kecil nuntut ilmu sampai ke mati mang kita nuntut ilmu nih ada yang sampai ke tuha tuh sampai mati hingga ia pulang ke rumahnya. Jadi selama dia berjalan nuntut ilmu belajar ilmu dicatat terus tuh seperti berjihad fisabilillah sampai ia pulang ke rumah nyaru kada lagi dicatat ya salah. Jadi selamanya nuntut ilmu itu apalagi misalnya kayak datuk kelampaian tolak berapa 30 tahun misalnya ke Makkah 30 tahun berjihad fisabilillah dicatat harus pahala dah meninggalkan kampung nah. Apakah lagi orang mondok misalnya mondok di pesantren misalnya ya Allah berapa ya 7 tahun ya setahun sekali hanya bulik ganal bana pahalanya daripada nang pulang bulik ke rumah. Kalau bukan di rumahnya kada dicatat dulu kan nang langkah menuntut cuman niatnya dicatat niatnya jalan terus bang aktif terus bang ya Allah. Kita nih walaupun seberapa seminggu 2 kali ya kalau di sini tapi niat kita tuh aktif terus maksudnya tetap menyala niat kita tuh menuntut ilmu kadang aku bahagia aja aku nuntut ilmu aku bahagia ada menyala terus aktif terus on terus sebenarnya niat kita. Nah, jangan berlebihan walaupun kita misalnya sebagian bekerja ya Allah mencari nafkah tapi niat nuntut ilmu itu tetap ada di hati kita berikit sampai ke mati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pangbian bila belajar hadis nih nang untungnya nih bersalawat lawan Nabi karena mana menyambat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salawat. Nah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati wa annal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u wa annal alima adalah bukan alami wa annal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fil ma'i wa fadlul alimi ala al-abidi kafadlil qamari ala sairil kawakibi wa anna al-ulama'a warasatul anbiya. Artinya barang siapa berjalan pergi menuntut ilmu niscaya dimudahkan baginya perjalanan surga, maksudnya perjalanan menuju surga. Nah, jadi nuntut ilmu ini memudahkan kita sampai ke surga itu nah. Nang nyatanya dulu majelis ilmu itu diumpamakan Nabi seperti kebun surga. Iza maratum bi riyadil jannah farata'u qalu wa ma riyadul jannah qala majalisul ilm atau majalisul zikir. Ujar Nabi dalam hadis yang lain, apabila kamu melalui satu kebun daripada kebun surga maka singgahlah di kebun tersebut. Sahabat pun bertanya, apa yang pian maksud dengan kebun surga wahai Rasulullah di dunia ini? Ujar Rasulullah, kebun surga di dunia ialah majlis zikir, majlis ilmu agama.
untuk memperbaiki diri kita. Maling gitu lah, misalnya maling lah. Kalau hakun duduk di majelis ilmu insya Allah sadar atau berkurang gawiannya. Ada kisah aja, tahu kisah ini bujur kadenya wallahu alam lah. Atau mengarada kata bagus sih bang diambil anu nih, diambil apa pelajaran yang tahu ada kisahnya, kisah akan pulang leh. Ada maling anggaplah maling waluh. Hari-hari mengambil waluh orang, jual di pasar. Gawian ini tuh aja. Sarung bawa 2 karung di padang waluh. Kayaknya lalu di Higa Langgar, di Higa Masjid, kebetulan di Higa Masjid yang Higa Langgar itu kurang bacaan, orang mengadakan pengajian ilmu agama. Duduk kayaknya, cuanya becuntan kan di kampungnya, di kampung sebelah. Nya becuntan di kampung sebelah. Cuman di kampungnya tuh orang tahu ya pada itu maling. Cuanya kan becuntan di kampungnya ada, becuntan di kampung sebelah. Duduk juga soalnya umpan gagawayan duduk mendengarkan di pelatar masjid. Jadi orang canggih sama orang nih maling 4 jam nonton ilmu. Nah kada bagus pang nyambati orang maling walaupun gawiannya maling mendengarkan bacaan. Nah, lalu di situ ada sedikit hidayah, saking di antara berkah duduk di majelis ilmu nih. Soalnya orang tontongan ke pengajian, bulikan orang. Inya beli ke mana? Tetap aja meneruskan ke kampung orang dengan baju juntan juga. Baju juntan pulang harinya. Baju juntan. Jadi orang kampung tadi mahbarakan ya lawan bininya. Bini si maling tadi. Anu jar laki ikam tadi jar alhamdulillah jar. Hadir deh jadi majlis jar. Iya kah aja nang bini imong badan nang bini ini sebenarnya kan akun bisi laki maling nih sudah memadahi yang ada sadar juga. Alhamdulillah aja laki ulun jar 4 juga dia seumur hidup pada pernah menuntut ilmu. Nah, itu. Alhamdulillah aja berharap kepada Allah mudah disadarkan laki ulun jar dengan berkat hadir jadi majelis ilmu aja. Sakanya kada lawas lakinya bulik ke rumah membawa karung, minyakan karung. Datang di mana pian jar? Kayak biasa juga, ya jangan pakai baju contan juga. Wow, maka ulun dengar tadi pian jar di situ aja orang kampung dilanggar di masjid itu tempat menuntut ilmu. Saya bujur. Nah kemarin contan pulang, seharusnya menuntut ilmu tuh dia amalkan ilmu. Jangan baju contan lagi, jangan minum ini. Lo mandak kayak karung dibukanya karungnya. Nah walau pulang di contan jar. Ada tapi banyak pandai hadangnya dulu jar nang laki. Hitungi walunya berapa? 5 biji pang jar. Semalam aku mencontan berapa? 20. Nah ada peningkatan ngarannya. Semalam mencontan 20 biji. Hari ini berkat menuntut ilmu 5 biji ya. Kalau gini esok kena 3 biji aja kali. Artinya ada nih kebaikan kita berkat menuntut ilmu tuh diantaranya supaya memperbaiki diri kita. Dengan berkat berdengar nih ada peningkatan sedikit gitu. 5 biji ya semalam 20 biji artinya kan banyak bener nih. Nah, sadarnya kadang semalam 20 biji. Hari ini misalnya 19 biji kan ada kayak itu kurangnya tuh drastis. Kita harus sadar tuh kada mau yang langsung bisa jauh berangsur-angsur nah. Cuman jangan dicontoh bang itulah. Kita tuh sudah mendengar tuh jangan lagi menggawe ini kan daripada kisah bujur katanya cuma bagus saya diambil anut pepadah diambil nasihat dah. Kita kan lalu kita tahu ini dosa ada nih kita menggawe ya Allah. Minimalnya tak. Dan bahwasanya segala malaikat
menaruhkan, menaruhkan ya mandak, ditaruh ya, menaruhkan sayapnya, karena malaikat itu pakai sayap. Kenapa jadi menaruhkan sayapnya di bumi? Maksudnya lah karena memeliharakan orang yang menuntut ilmu, karena ridhonya itu senangnya malaikat pada perbuatan orang menuntut ilmu tuh. Jadi malaikat itu dengan sayapnya, malaikat tuh gonol, ada sebagian awaknya gonol, sayapnya besar panjang, diamparnya di bumi, sehingga orang menuntut ilmu tuh menjajaki, inya rela dijajaki orang menuntut ilmu. Ibarat kita tuh kan memberikan penghormatan kepada orang tuh, manu akan karpet merah, supaya dijalani oleh raja kan, itu malaikat. Karena ridho, karena senangnya pada perbuatannya, senang malaikat. Malaikatnya bukan cuma senang mendoakan mudah-mudahan dapat rahmat, mudah-mudahan masuk surga aja, dan dosanya diampuni aja, jangan malaikatnya. Nah, dan bahwasanya orang yang alim, maksud alim di sini orang nang mengajarkan ilmu, nyoba ilmu lalu diajarkannya kepada orang, walaupun ilmunya ilmu nang diajarkannya walaupun alif batasa misalnya, walaupun ikra misalnya, nah itu diistighfarkan dia. Maksud diistighfarkan dia artinya dimintakan ampun atas, dimohonkan ampun dosa-dosanya oleh siapa? Oleh isi langit. Siapa? Penghuni langit, malaikat. Malaikat yang di langit berdoa, ya Allah ampuninya mengajarkan ilmu agama. Nah, asal ikhlas lah niatnya deh. Dan isi bumi, isi bumi banyak yang di bumi nih, benda-benda hidup, pun gatah hidup loh, doakan dia pun gatah, dan sini dapat rahmat dia, bonior, batu bara mah hidup lah. Banyak kayak lagi ya Allah, malam-malam hidup kupu-kupu apa burung, seberatan lah mungkin. Tapi selain jin dan manusia lah, itu memintakan ampun kepada Allah, mudah dosanya diampun. Banyak banget kalau Allah isi bumi dan isi langit. Kan bahasa Arabnya itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Nah, ada di langit dan di bumi kan kada uyuh lagi kalau istighfar. Orang nang mano akan mendoakan supaya dosa diampuni. Nah, oleh isi langit dan isi bumi, hingga sampai-sampai hingga ikan yang di dalam air, ikan yang di dalam air laut kah? Apalagi di laut tuh kan banyak banget iwak. Ujar menurut penelitian, kan kita nih Indonesia nih kan pulau, kalau banyak bisi pulau. Kalau kita nih di pulau nih, kita nih Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, ya Allah. Banyak kita nih bisi laut. Laut Indonesia nih biar lebih banyak kekayaan laut daripada kekayaan yang di darat. Kalau di darat kan tambang, sawit, batu bara, emas, perak, apa lagi gitu. Nang bolah gasan mulah nuklir tuh napa ngalanya gitu. Uranium kan apa gitu. Ada Indonesia nih, pokoknya sugih Indonesia nih nang hasil bumi nih. Tapi kalau menurut penelitian ya hasil lautnya tuh itu lebih kaya daripada hasil bumi Indonesia. Kan kita tahu hasil bumi Indonesia ini sugih benar, cuman kebanyakan hasil bumi ini dikerok oleh orang-orang asing. Ya kalau batu bara kita nih ya, diambil orang, kita paling dapat debunya aja. Ya kalau bos-bosnya bukan Cina-Cina ambil mana nih. Kita nih paling sedikit aja di barainya, paling kan ada debunya. Ini bisa-bisa nih di bawah nih ada batu bara nih kira-kira. Cuman itu bang tadi karena kada tapi bisa mengelola ya. Kita nih sugih pian sugih. Kita nih alam kita nih sugih. Laut kita iwaknya macam-macam gitu hasil laut.
Nah, itu banyak iwak yang di laut. Bukan cuma iwak, macam-macam yang ada di laut tuh kan, kepiting apa itu. Itu memintakan ampun atas dosa orang yang mengajarkan ilmu. Nah, hingga ikan yang di dalam air. Termasuk ikan hias lah. Ikan hias itu di dalam akuarium mintakan ampun juga. Dan kelebihan pahala orang alim atas orang yang ibadah seumpama kelebihan bulan atas segala bintang. Bulan non bintang mana nyaraknya? Bulan nyarak keluar daripada bintang. Nah itu perumpamaan orang alim, orang lawan orang pak ibadah. Ini orang pak ibadah maksudnya cuman kada tapi ilmu. Ini orang alim, walaupun ibadahnya sedikit, itu lebih afdal daripada orang alim itu, daripada ahli ibadah. Seperti lebih terangnya bulan daripada bintang. Dan bahwasanya orang yang berilmu itulah yang dapat waris daripada anbiya, para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi orang yang berilmu, ilmu agama itu pewaris para nabi. Asal tadi ilmunya ilmu yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kada sesat. Apalagi ilmunya bersambung dengan Rasulullah. Kemudian mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya dengan ikhlas, makanya dicap sebagai pewaris nabi, pewaris para nabi. Karena nabi-nabi bahari itu mereka itu meninggal wafat tidak meninggalkan dinar atau dirham, yang mereka wariskan kepada kita yaitu ilmu agama. Ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang nang ya ketujuh lah kawan ilmu agama dan kau mengamalkan. Dan jangan ada dulak. Walaupun tak ulang-ulang nang disampaikan tak ulangnya, ada sebagian orang kadang paham bajar. Oleh aku tolak ya apa aja ngitung-ngitung tahu sama dibahas. Itu kan ngerti. Kalau kita manuakan itu memang iya itu Bang, sudah ilmu tuh. Nang kita cari itu apa? Pahala. Pahala kan kelihatan. Ridha Allah. Dosa diampuni. Dosa mama abah kita diampuni. Kita misalnya sewaktu mama abah kita hidup, kita kada sempat berbuat baik, berbakti. Barang kelakuan kita barang duduk di majelis ilmu tanah yang menggembirakan hati sidin, membuat sidin ridho, Allah Ta'ala ridho. Nah nang itu nang kita cari. Makanya kan supaya kita tahu tuh. Jadi nuntut ilmu itu tidak semata-mata menambah wawasan, ada menambah wawasan tuh biar kada usah nang amun sekedar hendak mencari wawasan, cari di Google gen banyak, di YouTube gen banyak. Cuman nang dosa diampuni, derajat itu tidak dapat di Google, kada dapat. Di YouTube pada dapat, di sosial media pada dapat, itu dapatnya ketika duduk hadirin majelis ilmu agama. Itu ini untuk mencari wawasan, sekadar wawasan nyaman ya mencari di internet untuk menambah wawasan kita. Yang kita cari itu apa? Allah ridho, mama abah kita ridho, Rasulullah ridho, dosa diampuni, derajat ditinggikan, pahala bertambah-tambah. Itu yang kita cari duduk di majelis ilmu itu. Jadi mungkin kita sudah tertanam itu pada diri kita, hati kita. Jadi gurunya itu loncok, ada kan? Ada apa? Jadi misalnya ada locok ya. Jangan lagi mengundang sidin aja. Nah, itu kadang-kadang ngerti. Atau misalnya nang disampaikan sidin ini bujur ya. Cuman mungkin sidin menyampaikan dengan ada suara lantang, oh itu aja karas benar ya. Padahal disampaikan sampai itu hadis Nabi jawab. Jadi kita orangnya lembut kah, keras kah? Loco kah? Ada loco kah? Kita jangan memandang orangnya nih toh. Nang asal disampaikannya tuh kebenaran, hadis Nabi, ayat Quran, kita terima aja. Karena tujuan kita kada semata-mata itu. Lebih daripada itu, supaya dosa diampuni, derajat ditinggikan, dosa dihapus,
dapat pahala, membuat Rasulullah ridha, mama abah kita ridha di kubur gitu. Nah, ini makanya kita harus ngerti. Jadi misalnya ada siap di mana kan misalnya pengajian ya kita datangi, walaupun gurunya misalnya tuha batuk-batuk, ya. Kenapa Pak? Walaupun nang sidin baca tuh sebuting aja misalnya ya Allah, kita mendengarkan ayat Quran, cuma batuk sidin, cuma kohol sidin, tuha maksudnya. Jangan jadi batuk kan dia ada lalu menyampaikan kuliah kan. Nah, kadang ngerti. Bukan itu tujuan kita. Nang disampaikan sidin kebenaran walaupun mina batuk-batuk, ya Allah sambil garing-garing. Cuman di balik itu nang kita cari tadi pahala keridhaan Allah gitu. Duduk di majelis ilmu dosa diampuni kada uyuh kita beristighfar. Nah, mudahan kita seberataan kaum amalakan dan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقاما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم